Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlullah. Saya peserta pelatihan Modik dan Kecerdasan Artifisial kelompok 1 di BRI. Baik, pada siang hari ini kita akan melaksanakan on-job training 1 yang menggunakan materi berpikir komputasional. Selamat siang, anak. Siang. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Saya minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada siang hari ini. Belum siap, gerak. Mulai. Baik, gimana kabarnya? Baik. Oh ya, sebelum mulai pelajaran saya mau tahu dulu siapa yang tidak masuk hari ini. Siapa? Berapa orang? Anak-anak. Oh ya. Dan yang belum bergabung minggu depan sudah bergabung ya. Amin. Baik. Pada siang hari ini ya kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Ya, jadi adapun tujuan pembelajaran pada siang hari ini yaitu memahami dan menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan permasalahan efisien secara efisien. Itu yang akan kita pelajari ini. Kemudian kalian sudah berbentuk kelompok, nanti kita akan menganalisis ya bagaimana pendekatan berpikir komputasional berdasarkan studi kasus yang saya berikan. Baik. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu ya. Kita simak dulu pengertian berpikir komputasional. Jadi silakan bukunya untuk kalian siapkan. Saya terlebih dahulu mencatat. Ya. Boleh terlebih dahulu mencatat. Jadi boleh disiapkan dulu bukunya untuk sambil mencatat ya. Nah, berpikir komputasional. Jadi sambil lalu saya jelaskan. Boleh kalian sambil catat. Boleh ya, siap ya. Jadi sambil lalu diperhatikan. Berpikir komputasional ya atau computational thinking itu merupakan suatu pendekatan untuk memecahkan masalah, mendesain sistem dan memahami perilaku manusia dengan mengaplikasikan konsep-konsep dasar ilmu komputer. Jadi ini merupakan suatu pendekatan untuk memecahkan masalah, ya. Kemudian merancang sebuah sistem, memahami perilaku manusia dengan mengaplikasikan konsep dasar ilmu komputer. Jadi itu dia pengertian dari berpikir komputasional. Jadi ini bukan kita berpikir seperti komputer, ini bukan kita berpikir seperti komputer, tetapi kita menerapkan konsep-konsep ilmu komputer dalam memecahkan suatu masalah. Jadi itu
Dan ada 4 pilar yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya. Saya tuliskan di sini 4 pilar yang akan kita pelajari. Ini 4 pilar pendekatan berpikir kebijaksanaan. Yang pertama adalah dekomposisi. Ya. Yang kedua itu adalah pengenalan pola. Yang ketiga adalah abstraksi. Yang keempat algoritma. Ini dia 4 pendekatan dalam berpikir komputasional. Ada 4 pendekatan ya. 4 pilar utama adalah memecahkan masalah. Ya. Kalau kita menggunakan ilmu-ilmu komputer, jadi kita bahas yang pertama. Jadi masuk yang pertama, dekomposisi, yaitu memecahkan masalah tidak besar atau yang kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Itu dekomposisi. Jadi ini yang pertama ya. Kita bahas yang pertama, artinya memecahkan masalah yang besar, yang kompleks menjadi lebih kecil. Jadi contohnya gimana Pak? Contohnya ketika kalian ingin membuat kue, ya, ketika kalian ingin membuat kue, kalian bisa pecahkan masalah tersebut. Ya, misalkan dengan membeli bahan-bahannya dulu, mempersiapkan bahan-bahannya dulu, kemudian mencampurkan adonannya, membuat adonan. Kemudian selesai membuat adonan, kita fokus lagi di ovennya, misalkan di oven dipanggang, kemudian dihias atau dihias. Itu berpikir dengan dekomposisi, jadi memecah masalah yang terlihat kompleks menjadi lebih kecil. Itu contohnya. Ya. Kemudian yang kedua, pengenalan pola. Jadi kalau pengenalan pola ini kemampuan yang kita miliki ya untuk mengidentifikasi kesamaan ya, tren atau pola dalam masalah-masalah kecil yang sudah dipecah. Contohnya gimana Pak? Misalkan contohnya ya adalah setelah Anda tahu cara membuat kue coklat, ya Anda mungkin melihat pola yang sama dan yang bisa digunakan ya untuk membuat kue rasa vanila. Polanya kan sama. Kita hanya mengganti apanya Pak? Rasanya. Tapi pola pembuatannya itu sama. Apa aja adonannya sama. Itu berpikir pengenalan pola. Jadi itu contoh pengenalan pola. Sama aja sebenarnya. Takarannya sama. Misalkan berapa gramnya itu sama. Tetapi ya kita ubah hanya di rasanya aja. Yang awalnya rasa coklat kita bikin rasa vanila atau rasa yang lain. Oke, itu dia. Itu untuk pengenalan pola. Kemudian untuk abstraksi gimana Pak? Jadi berpikir abstraksi ya. Jadi berpikir abstraksi itu artinya jadi kita proses memusatkan perhatian pada informasi yang paling penting dan mengabaikan detail-detail yang tidak relevan. Jadi kita fokus pada sesuatu yang penting pada masalah tersebut dan mengabaikan permasalahan kecil yang tidak relevan. Jadi kita fokus menyederhanakan masalah dulu. Contohnya gimana? Contohnya adalah ya, saat kita melihat peta, ya, kita hanya peduli pada jalan utama dan lokasi penting tujuan kita tanpa memperhatikan pohon apa, bangunan apa aja. Kita kan fokus ke arah mana lihatnya. Jadi tanpa kita harus tahu ada pohon apa sih di samping kanan kirinya. Jadi kita hanya fokus pada jalan. Itu adalah abstraksi. Kita mengabaikan hal-hal yang tidak relevan atau tidak penting. Ya, demi tujuan yang kita ingin selesaikan. Itu abstraksi. Selanjutnya algoritma.
kita tahu bahwa algoritma itu merupakan ya sebuah langkah-langkah atau secara sistematis yang kita tulis untuk menyelesaikan permasalahan. Itu algoritma. Jadi algoritma tersebut merupakan instruksi-instruksi atau langkah-langkah untuk memecahkan masalah. Contohnya gimana Pak? Ada beberapa contoh yang bisa ditulis. Misalkan seperti ingin membuat kue tadi ya. Jadi kita membuat resep. Kita membuat resep kue, misalkan resep tersebut memberikan instruksi langkah-langkah demi langkah cara pembuatan kuenya. Mulai dari penyiapan bahannya apa aja, kemudian langkah pertama yang harus dilakukan apa aja, misalkan membuat adonan. Itu langkah-langkah membuat kue atau resep sendiri. Jadi empat pendekatan tersebut yang kita bisa gunakan sehingga ketika ada masalah atau problem kita bisa mengatasi masalah tersebut secara efisien. Nah, sampai sini teman-teman ada yang dibingungkan? Ya. Oke, selanjutnya baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, itu tadi kita pada proses memahami. Selanjutnya kita akan masuk pada kegiatan aplikasi. Jadi teman-teman, kita akan belajar berdasarkan studi kasus. Setiap kelompok akan Bapak berikan lembar kerja peserta didik yang ini nanti teman-teman kerjakan. Jadi kita akan menganalisis dari suatu problem, di mana langkah dekomposisinya, di mana langkah abstraksinya, di mana langkah pengenalan polanya, dan di mana langkah algoritmanya. Jadi algoritmanya ditulis secara deskriptif saja. Jadi berpikir dekomposisi dari masalah tersebut bagaimana. Ya. Jadi setelah saya berikan waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakan diskusi dengan kelompoknya, kemudian nanti perwakilan ada yang mempresentasikan. Ya, hasil langkah dekomposisinya bagaimana, pengenalan polanya bagaimana dari sebuah aplikasi yang saya berikan. Jadi silakan sebentar lagi ditulis nomor kelompoknya dan anggotanya. Baik, saya berikan kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Ya. Kelompok 3. Kelompok 4. Kasusnya ya. Ya, jika ada pertanyaan nanti saya akan monitoring ke setiap kelompok. Silakan untuk didiskusikan dengan kelompoknya berdasarkan kasus-kasus yang sudah saya berikan.
Ya. Ya. Baik, kelompok satu untuk studi kasusnya yakni tentang memasak nasi goreng ya. Jadi kelompok satu tentang memasak nasi goreng. Kemudian kelompok dua yaitu kasusnya kalian adalah merakit furnitur. Misalkan merakit furnitur meja, ya. Jadi gimana berpikir dekomposisinya, apa sih pola yang ada di kasus dan langkah-langkahnya, ya algoritmanya. Oke, kelompok dua. Kemudian kelompok tiga. Kasus untuk kelompok tiga adalah bersiap-siap ke sekolah, ya, atau ke kantor di pagi hari. Jadi secara dekomposisi gimana analisis. Kemudian kelompok 4. Nah, kelompok 4 kasusnya yakni tentang merencanakan liburan. Jadi silakan berpikir dekomposisinya gimana dalam merencanakan liburan. Selanjutnya kelompok 5 kasusnya adalah mencuci pakaian. Jadi berpikir dekomposisinya bagaimana, kemudian dalam polanya bagaimana, adakah transaksi dan silakan didiskusikan lebih jauh.
Jika sudah nantinya maka akan diinstruksikan jadi semua anggota kelompok untuk maju ke depan dan dibagi tugasnya siapa yang akan membacakan berpikirnya yang hasil diskusinya nanti dibagi saja ada yang menjadi misalkan sorry ada yang menjadi apa bawaan
Baik, sudah ya. Jadi untuk menyediakan waktu kita akan mempresentasikan masing-masing hasil diskusi kelompoknya. Jadi nanti silakan membawa lembar LKPD-nya, lembar kerja siswanya, kemudian maju ke depan untuk mempresentasikan. Nah, kita mulai dari sudah siap kelompok satu? Nah, jadi yang lain mohon untuk diperhatikan ya. Tidak ada yang bicara, kita perhatikan dan dengarkan hasil diskusi dari kelompok satu. Ya, silakan satu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok satu dengan anggota Aisyah Widiati, Faradi Bajulika, Arli Nurtani, Zina Zahra, Rana Zahra Dwi, dan saya sendiri selaku moderator. Kami di sini akan mengidentifikasikan berpikir komputasional tetap sebagai kasus memasak nasi goreng. Penerapan berpikir komputasional di komposisi yang akan dijelaskan oleh Dita, pengenalan pola yang akan dijelaskan Farah, abstraksi yang akan dijelaskan oleh Jihad, dan yang terakhir algoritma yang akan dijelaskan Ais dan Ferdi. Proses memasak menyiapkan seperti di bawah, kedua menyiapkan bahan utama, nasi, telur ayam, menulis dulu, masukkan bahan utama dan menyajikan. Pengenalan pola dari kasus nasi goreng yaitu mengenali bahwa proses menumis bumbu hingga larut adalah pola yang sama yang digunakan di banyak masakan lain, seperti saat membuat sup atau semur. Application dari
nasi goreng yaitu fokus pada resep utama atau bahan datang mengatakannya dan mengabaikan detail yang relevan seperti merek, pajanan digunakan, warna kalori. Konsep dari makanan goreng adalah yaitu kita masalahkan yang pertama banyakkan minyak, yang kedua cuci terus bawang sampai enak, setelah itu yang ketiga masukkan telur lalu aduk minyak, yang keempat masukkan nasi dan masukkan yang kelima aduk hingga rata dan yang keenam sajikan selagi nasi goreng matang. Oke, sekian. Terima kasih sudah menonton presentasi dari kami. Maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hei, kelompok itu boleh duduk. Ya. Jadi, baik. Ya, sebentar lagi ya, kelompok 2. Saya review dulu bahwa berpikir komputasional menggunakan kasus pemasakan nasi goreng. Jadi berpikir di komposisi bagaimana. Ya, kita pecah dulu masalah yang kompleks tersebut menjadi fokus masalah-masalah yang penting. Misalkan seperti apa tadi, menyiapkan bumbu. Kita selesaikan menyiapkan bumbunya. Oke, kemudian menyiapkan bahan utama nasi telur, misalkan ada ayamnya juga. Kemudian tumis bumbunya, dia goreng bahan utama. Oke, sekian presentasi ini dari kelompok 5. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buat kelompok 5. Baik, sudah semua kita laksanakan presentasinya. Jadi kita ambil kesimpulan ya, bahwa sebelum kesimpulan saya ingin bertanya dulu kepada kalian ya, tolong ada yang menjawab satu orang saja ya, bahwa berpikir komputasional itu ada berapa pilar yang kalian tahu? Kapin ya, boleh deh kapin. Ada apa aja? Di komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ya, oke, tepuk tangan buat aku. Oke, jadi kemudian masing-masing dekomposisinya itu artinya, ada yang tahu artinya dekomposisi apa? Boleh menjawab. Boleh, Nadif jawab. Dekomposisi itu memecah masalah kompleks menjadi kecil. Jadi sehingga kita bisa lebih mudah menyelesaikan masalah yang besar tersebut ya, dengan memecah. Baru ketika dipecah menjadi kecil, kita lebih fokus ke masalah yang kecil dulu. Baru hingga semua masalah tersebut bisa diselesaikan. Ya. Baik, itu saja yang kita bahas hari ini tentang berpikir komputasional. Jadi saya simpulkan bahwa berpikir komputasional itu merupakan pendekatan ya, dalam cara mengatasi masalah yang efisien dengan menerapkan konsep-konsep ilmu komputer, yang artinya kita dituntut untuk berpikir logis ya, iya, konsep-konsep ilmu komputer. Dan ada pendekatan yang pertama adalah dekomposisi, yaitu memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang selanjutnya adalah pengenalan pola. Kita mengidentifikasi pola yang sama yang terjadi di satu masalah. Ya, kemudian bisa kita gunakan untuk memecahkan masalah yang lain dengan pola yang sama. Selanjutnya abstraksi. Kita bisa memilih masalah-masalah yang lebih penting ya, dengan mengabaikan masalah kecil yang tidak relevan ya. Kemudian yang terakhir adalah berpikir algoritma. Jadi berpikir algoritma adalah kita mendeskripsikan dan menuliskan instruksi-instruksi untuk memecahkan masalah secara logis.
Itu saja untuk majelis hari ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan saya tolong untuk ketua kelas untuk berdoa ya. Mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Siap, sudah. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asikin al-insana fi husni illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak pertemuan hari ini. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.